Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, Juru Selamat Tuhan yang telah menuntun dan memberkati gereja masa diinjili di Minahasa. Di hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Geming yaitu Pendeta Dr. Hein Arina menyampaikan salam bagi seluruh warga Geming, bagi pelayan khusus, Binus Syamais, penatua, guru agama dan pendeta, bahkan juga semua anggota jemaat yang ada di Geming, termasuk juga orang yang ada di Jemaat Geming Moria Kali. Saya sungguh meyakini bahwa semua orang percaya di dunia ini sedang dan sementara menghayati dan merefleksikan hari raya kenaikan Yesus ke surga. Di tahun 2020 ini kita menghadapi suatu perubahan yang secara luar biasa terjadi. Kita menyaksikan suatu perubahan peradaban yang dialami oleh dunia ini, termasuk juga Gereja Masih Injili di Minahasa. Sebagaimana juga yang orang sementara alami di beberapa bulan terakhir ini dengan adanya wabah penyakit COVID-19. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, orang boleh diperkenankan untuk menghayati hari kenaikan Yesus ke surga. Saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga dapat saya katakan merupakan satu bagian dari paket doktrin Kristologi. Apa artinya satu paket doktrin Kristologi? Yaitu mulai dari kelahiran Yesus Kristus, pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan saat ini orang menghayati hari kenaikan Yesus ke surga. Jadi sekali lagi ini adalah paket doktrin Kristologi yang boleh saya sebutkan, yang juga menjadi satu momen perayaan yang sangat penting bagi kita semua sebagai orang yang percaya. Ketika berbicara kenaikan Yesus Kristus ke surga, orang bisa belajar dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Ketika membaca bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa firman ini berusaha menceritakan bagian ketika Yesus Kristus mati, ketika Yesus Kristus telah bangkit. Ini seakan-akan menimbulkan optimis atau rasa percaya diri, bahkan juga satu kebanggaan bagi orang-orang Yahudi atau juga orang Israel. Karena itu ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, mereka beranggap bahwa itu dapat menjadi satu momen bagi mereka untuk membuat bangsa Israel sebagai bangsa pilihan menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang lebih hebat, bangsa yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu ketika orang membaca di bagian-bagian awal perikop ini, di situ bisa kita perhatikan ada pertanyaan yang muncul, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, inilah pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang di saat itu, karena mereka beranggapan seperti yang saya katakan tadi. Tetapi ternyata jawaban dari Yesus Kristus berbeda dengan anggapan mereka. Ketika orang-orang Israel atau bangsa-bangsa pilihan terfokus dengan kerajaan mereka sendiri, yaitu bangsa Israel, ternyata fokus dari Tuhan bukan lagi berbicara tentang kerajaan Israel secara khusus, tetapi berbicara tentang satu kerajaan yang jauh lebih luas, yaitu setiap bangsa yang ada di dunia ini atau semua bangsa yang ada di bumi. Karena itu bisa kita perhatikan respon Yesus di ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, yaitu Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan juga sampai ke ujung bumi. Jadi kalimat ini adalah satu kalimat yang hendak menggambarkan bahwa kerajaan yang akan dibentuk bukan lagi berbicara tentang Israel sendiri, tetapi mulai dari Yerusalem. Kalau Yerusalem orang tahu bersama itu satu kota yang ada di Israel Selatan. Kemudian lebih meluas ke Yudea, sebutan lain Yehuda atau juga mengarah ke Israel bagian selatan. Kemudian Samaria yang orang tahu bersama itu adalah ibu kota kerajaan Israel bagian utara, dan sampai ke ujung bumi. Jadi itulah yang saya maksudkan tadi, bahwa misi pelayanan dari murid-murid bukan lagi berbicara tentang Israel sendiri, tetapi berbicara tentang satu kerajaan yang lebih luas, yaitu seluruh bangsa yang ada di bumi ini. Karena itu, untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada murid-murid, murid-murid mendapat pesan sekaligus tugas untuk menjadi saksi, untuk menjadi martures, menjadi saksi bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat perbuatan-perbuatan nyata. Ini disadari bukanlah satu tugas yang mudah untuk dilakukan oleh murid-murid, menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini bukan tugas yang mudah. Karena itu akan perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini di ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi murid-murid akan diberikan kuasa, dan akan diberikan satu kata yang bernama dunamis atau kuasa, bahkan juga akan dituntun oleh Roh Kudus untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Dan setelah pesan itu disampaikan kepada murid-murid atau juga orang banyak, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga ditandai lewat awan yang menutupi pandangan mereka, dan juga dua malaikat yang berpakaian putih. Jadi para baca bagian firman Tuhan ini, kenaikan Yesus ke surga ditandai dengan awan yang menutupi pandangan mereka, dan juga ada dua malaikat yang berpakaian putih. Dan ketika teman memperhatikan firman Tuhan ini tentang kenaikan Yesus ke surga, muncul dalam pertanyaan saya secara pribadi, bahkan juga mungkin anggota-anggota jemaat berpikir, kenapa Tuhan Yesus mesti naik ke surga? Mungkin ada orang yang berpikir, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Lewat kesaksian yang ada dalam Alkitab, saya dapat memberikan beberapa jawaban yang kiranya boleh memberikan motivasi bagi orang semua. Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Pertama, itu menunjukkan misi penebusan dari Yesus Kristus itu telah selesai. Jadi misi penebusan Yesus Kristus di bumi telah selesai. Karena itu ia harus naik ke surga. Yang kedua, untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Itu boleh kita buka dalam Yohanes 14 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Dan yang ketiga, supaya Roh Kudus diturunkan kepada manusia, termasuk juga orang-orang percaya, termasuk juga murid-murid. Itu boleh kita baca di Yohanes 16 ayat 7 bagian B. Dan yang keempat, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah penegasan bahwa Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Jadi sekali lagi yang terakhir, kenaikan Yesus Kristus ke surga menegaskan bahwa Yesus Kristus berkuasa di bumi dan di surga. Itu di Matius 28 ayat 18 dan Wahyu 19 ayatnya yang ke-16. Jadi saudara-saudara, ketika membaca bagian firman Tuhan ini, boleh memberikan motivasi bagi kita semua sebagai orang yang percaya, termasuk juga terus sebagai orang-orang Kristen, bahwa kenaikan Yesus ke surga
adalah satu proklamasi bagi orang Kristen bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya Raja di bumi, tetapi juga Raja di surga. Sekali lagi, ini sebagai satu momen proklamasi bagi orang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja di bumi dan juga Raja di surga, atau Raja di atas segala raja. Dan semua yang ada di dunia ini ada di bawah kuasa dan kendali Yesus. Kalau bilang Raja di bumi dan Raja di surga, berarti dia berkuasa atas semuanya. Gambaran sederhana, kalau berbicara seorang yang bernama Xi Jinping, itu adalah seorang presiden di Cina. Dia cuma berkuasa di Cina. Kalau orang berbicara orang yang bernama Vladimir Putin, itu presiden Rusia. Dia cuma berkuasa di Rusia. Kalau orang berbicara Donald Trump, itu presiden Amerika. Dia cuma berkuasa di Amerika. Kalau orang berbicara Benjamin Netanyahu, itu Perdana Menteri Israel. Dia berkuasa di Israel. Kalau orang berbicara Joko Widodo, itu pemimpin Indonesia yang cuma berkuasa di Indonesia. Tetapi Yesus Kristus itu bukan hanya berkuasa di satu negara, tetapi juga berkuasa di semua bangsa yang ada di bumi ini, bahkan juga berkuasa di surga. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia Raja di atas segala raja. Dan yang kedua, bagian firman Tuhan ini memotivasi kita semua bahwa surga itu pasti, bukan hoax. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa surga itu pasti, karena belajar dari firman Tuhan ini mengatakan Tuhan Yesus pergi ke surga atau naik ke surga. Logikanya kalau Tuhan Yesus pergi ke surga, berarti itu adalah tempat yang nyata, bukan cerita dongeng, bukan cuma cerita-cerita yang diangkat di film atau cerita-cerita kartun. Tetapi ini adalah satu tempat yang nyata, yang juga banyak kali orang baca di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab. Karena itu, ketika kita mengetahui bahwa surga ini nyata, ini juga memberikan motivasi bagi orang semua bahwa orang harus merespon setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dengan kehidupan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Atau saya mengutip kalimat dalam firman Tuhan ini, yaitu orang menjadi saksi. Menjadi saksi, saudara-saudara, bukan cuma bersaksi lewat perkataan-perkataan, tetapi menjadi saksi yang paling penting, yaitu lewat pekerjaan dan tanggung jawab orang masing-masing. Orang boleh menjadi saksi bagi orang lain. Kalau orang menjadi polisi, orang bekerja dengan sebaik-baiknya, itu menjadi saksi. Kalau orang sebagai pegawai negeri, orang bekerja dengan sebaik-baiknya, itu menjadi saksi. Kalau rupa orang sebagai pendeta, orang menjadi pendeta yang baik, itu menjadi saksi. Dan pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan bagi orang semua, orang menjadi saksi-saksi yang baik. Itulah makna saksi-saksi yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Supaya juga ketika orang melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, orang juga boleh mendapatkan bagian dalam kerajaan surga sesuai dengan kasih karunia dari Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa surga ini bukan cerita hoax, bukan cerita dongeng, kan? Memang kalau berbicara tentang surga, dapat saya katakan bahwa kalau surga itu satu tempat yang mustahil untuk diteliti oleh para ahli. Mengapa saya mengatakan demikian? Kalau orang seringkali googling di internet, belajar di tata surya, planet-planet mampu meneliti atau ahli-ahli mampu meneliti adanya planet-planet lain, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus,
dan satu planet yang dianggap planet kerdil yaitu Pluto. Kalau dia pikir-pikir kan sampai tua kita kenal itu pada kalian nama-nama planet. Saturnus, Uranus, Neptunus, Stephanus. Boleh saya masuk di antara planet-planet. Maka kalau kira-kira kalau planet Stephanus DP julukan lain planet apa? Nanti anggota Jemaat yang kasih julukan sendiri itu, karena biasa kalau planet-planet kalau orang baca di internet ada DP julukan masing-masing. Jadi saudara-saudara, ketika orang membaca bagian firman Tuhan ini, sekali lagi memberikan motivasi bagi kita semua. Orangnya tidak usah perlu cari tahu di surga kira-kira ada mall, atau ada montos, atau ada makanan-makanan enak, atau ada auto kendaraan, atau ada martabak, atau ada makanan-makanan enak lain sama yang dikali sekarang. Itu makanan-makanan yang atau cookies-cookies yang top dalam baking itu, martabak itu dari sagu apa itu, sagu gula merah tuh goreng apa? Ada tuh ongol-ongol tuh, ada tuh sagu paru jali paru martabak itu tuh, apa namanya? Range itu yang udah hampir terserah cuma range. Range itu tuh sagu pembagi gula merah. Orang tidak perlu mencari tahu hal-hal tersebut, tetapi belajar dari firman Tuhan. Sekali lagi, orang meyakinkan bahwa surga itu adalah satu tempat yang pasti. Dan ketika orang mengetahui satu tempat itu pasti, tentu sebagai orang yang percaya, orang semua ingin ke sana. Nah, permasalahannya sekarang, apakah orang sedang berada di jalan yang tepat? Contoh yang paling sederhana, kalau orang mau pergi di Bali, tentu orang harus naik pesawat Manado dengan tujuan Bali, kan? Tidak mungkin orang mau naik tujuan Manado Papua, kan? Yang mau sampai. Itu juga gambaran sederhana. Ketika orang ingin mendapatkan bagian di surga, orang harus hidup di jalan yang tepat dan di jalan yang benar. Pertanyaannya, jalan yang tepat yang mana? Nah, di dalam Alkitab orang tahu bersama ada satu ayat yang begitu luar biasa yang populer di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kiranya boleh memberikan motivasi bagi saya dan saudara-saudara sekalian yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya kita semua semakin mencintai Tuhan. Kiranya kita semua semakin diberkati Tuhan dalam menjalani kehidupan yang bisa kini terasa berat, tetapi orang yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati dan melindungi kita semua. Amin.